Upload video bonus demografi, Gibran malah kena bully, hampir 30.000 warganet kasih dislike. Kalian udah nonton video ini? Video Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka lagi monolog ini dapat puluhan ribu dislike dari pengguna YouTube. Per pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, Senin 21 April 2025, video Gibran ini tercatat dapat 29.000 dislike. Sedangkan yang memberikan like hanya 2.600 pengguna YouTube. Angka itu jelas sangat timpang. Emangnya Gibran ngomongin apa sih? Video ini tayang di kanal YouTube Gibran Rakabuming pada Sabtu 19 April 2025. Dalam video ini, Gibran mengulas tentang peluang besar Indonesia di tengah berbagai tantangan global. Salah satu hal yang disorot Gibran adalah bonus demografi yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 sampai 2045. Sebuah kondisi yang terjadi hanya satu kali dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Menurut Gibran nih, bonus demografi yang dinominasi oleh anak muda dan generasi produktif menentukan arah masa depan Indonesia. Gibran juga memuji film animasi Jumbo yang belakangan dinobatkan jadi film animasi anak bangsa terlaris sepanjang masa. Nah, di akhir videonya Gibran ngingetin kalau membangun bangsa ini nggak cukup waktu 5-10 tahun. Pembangunan bangsa itu dilakukan selama puluhan tahun dan merupakan hasil kolaborasi dan kerja keras seluruh komponen bangsa. Terus apa yang salah dong dari video ini sampai-sampai banyak dapat dislike? Kalau kita lihat kolom komentar video ini, isinya cuma netizen Indonesia ngerosting Gibran. Gak ada sama sekali yang ngomongin isi dari video Gibran itu sendiri. Teruntuk para netizen yang bisa-bisanya dislike konten terbarunya Mas Wapres Gibran. Wah, bener-bener lo ya. Padahal kan Mas Wapres kita yang terhormat itu lagi share gitu ya, kalau kita tuh harus optimis menghadapi bonus demografi. Ya walaupun dari dulu juga Indonesia kelebihannya bonus demografi. Ya kita semua nih optimis dari dulu. Yang bikin pesimis para pemimpinnya yang nggak bisa manfaatin bonus demografi. Jadi banyak masyarakatnya yang nggak berguna dari dulu. Kan tapi tetap aja dia kan share hal yang positif biar kita optimis terus. Terus juga Mas Wapres kita kan apresiasi timnas U17 kita yang masuk Piala Dunia. Ini kok malah pada dislike. Ya walaupun masih banyak juga nih anak-anak muda kita yang berprestasi malah nggak dihargain di negeri ini. Ada juga tuh menterinya yang bilang kabur aja sana, nggak usah balik lagi. Padahal bisa aja mereka nih anak-anak muda Indonesia lagi cari prestasi di luar. Terus Mas Wapres kita kan lagi apresiasi juga tuh film Jumbo sebagai film animasi terbaik Indonesia sejauh ini. Ya walaupun nggak sinkron aja, kemarin-kemarin disuruh pakai AI, sekarang malah apresiasi para animator yang bikin animasi Ghibli aja ngamuk-ngamuk tuh sama AI. Ya tapi kan tetap aja Mas Wapres kita tuh apresiasi film animasi kita. Ya walaupun tetap aja nggak konsisten gitu omongannya dari dulu. BTW 6 menit 20 detik gue dapat apa ya nonton gituan ya? Yang dibahas bukan bonus punya bapak mantan presiden, bukan juga bonus punya paman Hakim MK, tapi dislike-nya banyak banget. Apa karena yang ngomong Mas Gibran, anaknya mantan presiden? Gak tahu sih. Publik masih ramein soal MK dan jalur jadi wapres. Tapi coba deh, apa udah nonton sampai habis? Atau cuma lihat wajahnya langsung skip? Padahal yang dibahas itu bonus demografi, isu besar, isu serius, soal generasi muda, soal ekonomi, soal masa depan kita semua. Kalau cuman karena nggak suka orangnya, lalu isinya diabaikan. Padahal cuma diingetin bonus demografi itu kayak musim panen. Kalau disiapin sekarang, hasilnya luar biasa. Tapi kalau dibiarkan, yang tumbuh bukan kemajuan, tapi masalah. Waduh, masa Mas Ferry Irmade bikin konsep video Mas Wapres kita sih? Udah gitu bilangnya udahlah kalau kita bikin video gak usah pakai prompter, gak usah pakai editan teks, gak usah pakai soundtrack. Ngeledekin banget. Mana yang dibahas sama lagi kayak apa yang Mas Wapres bahas. Emang ada pembahasan lain. Mana Mas Ferry juga nanyain gimana nih kontribusi pemerintah untuk menyiapkan 2030 dan bonus demografi yang ada di 2045. Mana Mas Ferry juga bilang kalau pemerintah sekarang akan menentukan bagaimana 2030 nanti. Ayo dong Mas Wapres, bikin dong pernyataan bagaimana langkah pemerintah untuk menyiapkan Indonesia di 2030 dan mempersiapkan untuk 2045 nanti. Mas Wapres kan orang nomor 2 di Indonesia nih. Tentu dong punya kemampuan untuk menjabarkan bagaimana tugas pemerintah mempersiapkan bonus demografi nanti. Jangan mau kalah Mas Wapres sama masyarakat sipil. Ayo bikin video pernyataan dan penjabaran yang lebih jelas dari apa yang Mas Ferry buat. Gibran siapin Pilpres 2029 dengan bikin video monolog.
Guys, kemarin rame di media sosial loh tentang video monolog wakil presiden yaitu Gibran Rakabuming. Dalam video di YouTube tersebut, Gibran bicara masalah bonus demografi guys. Tapi malah banyak yang nilai aksi Gibran ini bentuk persiapan menghadapi Pilpres 2029 mendatang. Dugaan ini disampaikan sama pengamat politik yaitu Adi Prayitno. Menurutnya, itu bukan video edukasi biasa, tapi ada tujuan politik yang penuh perhitungan. Tujuannya agar bisa jadi panggung politik Gibran jangka panjang. Apalagi, calon pesaing berat Gibran kayak AHY udah dapat atensi masyarakat lebih dulu lewat sosial media. Stop, dislike, dan ngebully Mas Wapres kita. Mas Wapres jangan pernah berhenti membuat video-video brilian yang menggugah semangat. Jangan dengerin haters karena mereka tuh nggak paham, mereka tuh nggak ngerti. Pertama, ini tuh hoax. Saya nggak lihat kau udah dislike. Motor, ya diam kau motor. Saya nggak lihat ada dislike. Itu semua hoax, itu fake news. Jangan percaya sama website https://hemvi.com dislike viewer yang bilang kalau like-nya sekarang 5.000 like dan 70.000 dislike. Rasionya sekitar 1:12. Itu tuh bohong, itu tuh hoax. Karena isi videonya tuh benar. Haters will be haters. Albertus Yeri 1703. Konsepnya sama kayak Ferry Irwandi. Ferry Irwandi harusnya berterima kasih bahwa the glorious Wapres, our glorious Wapres King telah mengambil dia sebagai contoh. Jadi jangan dengerin Pak. Kalau kata Young Lex, Pak Wapres, the haters eye still shining bright. Kita dengerin 5.000 orang like dan komen-komennya yang bagus. Dari 28.000 orang yang komentar, saya lihat kok ada komentar-komentar bagus. Saya lihat. Saya berjam-jam cari, saya ketemu. Kita fokus yang ke positif saja. Contoh dari Atoib Nuh Hasan 4661. Jujur nonton video Mas Wapres ini inspiratif banget buat saya pribadi. Saya orangnya pemalu. Tapi setelah lihat sosok Mas Wapres, saya semakin yakin bahwa ada lo orang yang sama sekali udah nggak punya rasa. Next. Lukman Q1G. Luar biasa, kita punya Wapres yang smart, open-minded, wawasan luas, berdedikasi tinggi. Wapres kita. Ekonom handal dan kutu buku. Terima kasih banyak Bapak Muhammad Hatta. Oke. Pak, fokus kepada yang positif. Kita lupakan yang negatif. Hendy Chandra 8540. Ini komen udah negatif semua tapi masih teguh. Keren emang punya Wapres berkulit tebal. Nah, memang kita lupakan yang negatif, fokus yang ke positif. Nih ada satu lagi nih. 58 hours later. Saya udah ketemu Pak. Akhirnya saya udah ketemu Pak. Toto Heru 80. Tetap semangat Mas Gibran. Terus berjuang untuk Indonesia yang lebih baik. Jangan hiraukan barisan sakit hati. Nah, barisan sakit hati. Terus mencari celah untuk mengacaukan republik ini. Saya ketemu komentarnya. Tuh, helikopter di atas tuh. Ya, saya sudah. Oke, helikopter. Intinya Pak, saya sebagai ketua dari Bersama Gibran Satukan Tujuan, saya helikopter, diam helikopter. Saya demi Mas Wapres ini. Sana Pak, saya akan selalu mendamping Bapak dan saya adalah supporter Bapak nomor 1. Hidup Gibran! Anomali emang. Ada orang motivasi kita biar punya ruang tumbuh, tapi dia aja tumbuh dari nepotisme. Sayangnya Wapres kita di video tersebut nggak mention soal bonus demografi justru bisa jadi bencana akibat gagalnya kebijakan pemerintah. Gibran nggak salah emang ketika dia mention kita akan ada dalam puncak bonus demografi. Dan ada ratusan juta penduduk yang ada di usia produktif. Dia nggak salah bagian itu. Yang salah atau tepatnya nggak tahu diri adalah dia lupa dia tuh Wapres dan bapaknya mantan presiden yang berkontribusi besar dalam membuat Indonesia itu emas atau justru cemas. Dalam buku The Demographic Dividend dikatakan minimal 4 kebijakan itu harus dipenuhi untuk bonus demografi dimaksimalkan. Pendidikannya bagus, infrastruktur kesehatannya bagus, lapangan pekerjaannya bagus, jaminan sosialnya juga bagus. Kita tahu di Indonesia kita jauh dari sempurna. Pendidikan kita itu masih di angka 4% sarjananya guys. Dan total pekerja kita itu dominan adalah lulusan SD ke bawah. Dikala Malaysia 75% itu udah sarjana, Korsel 90% udah sarjana, di kita 75% sarjana, targetnya 2051. Masih kalah jauh. Dan pemerintahnya malah motong anggaran pendidikan. Pendidikan kita anggarannya masih kalah jauh sama anggaran kepolisian. Gimana coba ceritanya? Infrastruktur kesehatan kita masih buruk. Saat COVID dipertontonkan kita begitu rapuh. Kedua, soal hari tua, wah, janganlah jadi lansia di Indonesia. Jauh dari kata sejahtera dan juga dipenuhi layanannya.
lapangan pekerjaan, 10 juta Gen Z menganggur, dan sekarang PHK di mana-mana. Iya, Jepang dan Korsel memang contoh berhasil. Mereka manfaatin bonus demografi pada tahun 2000-an ke bawah. Sekarang pertumbuhan ekonominya begitu pesat karena bonus demografinya. Tapi ada dampaknya juga. Sekarang Jepang angka lanjut usianya begitu tinggi. Korea Selatan angka orang lahirannya begitu rendah, tapi mereka jauh lebih siap dibanding kita. Jangan lupa lihat contoh gagal juga. Brazil dan Afrika Selatan dianggap gagal manfaatin bonus demografi. Akibat apa? Kebijakan pemerintahnya yang nggak serius, nggak siap, nggak berpihak. Bencana bonus demografi ketika gagal adalah dikala aging population, lebih banyak orang lansia, kita negaranya nggak siap. Bayangin di kondisi Indonesia hari ini, kebijakan infrastruktur kayak gini, banyakannya lansia, kita semua lansia, gue sih nggak siap, sorry. Jangan lupa middle income trap. Sekarang kelas menengah banyak sekali yang jatuh miskin, jutaan jumlahnya. Nah, Mas Gibran, apakah itu semua terjadi karena motivasi anak muda itu kurang? Enggak, itu semua karena kebijakan negara. Bapak Anda, dan mungkin keluarga Anda yang lain. Jadi mending Mas Gibran bikin video ulang terus ceritain langkah konkret kebijakan, janjinya apa buat bonus demografi ini. Tapi dari kemarin juga janji, nggak pernah ada yang terwujud sih. Sama aja kayak bapaknya, man of contradiction. Males ah. Ya, kalau boleh jujur ya, apa yang disampaikan oleh Gibran terkait dalam konten YouTube-nya yang baru-baru ini sedang ramai dibahas oleh netizen, yang sedang ramai mendapatkan dislike. Ya, menurut saya itu sangat-sangat luar biasa. Bayangkan saja, judulnya saja sudah sangat-sangat menarik. Generasi muda, bonus demografi, dan masa depan Indonesia. Sangat luar biasa sekali kan. Nah, tapi sayangnya kenapa bisa mendapatkan banyak sekali komentar negatif, banyak sekali mendapatkan dislike, bahkan perbandingannya itu sangat jomplang sekali. Bayangkan saja, like-nya sekitar 5 ribuan dan kemudian dislike-nya itu bisa sampai 62 ribu lebih. Lah ini kan luar biasa sekali. Nah, apa yang membuat masyarakat atau netizen kemudian memberikan banyak sekali komentar negatif dan kemudian dislike? Apakah itu karena kontennya tidak menarik atau gimana? Menurut saya tidak. Menurut saya alasan netizen memberikan komentar negatif dan memberikan dislike itu adalah karena sosok yang menyampaikan itu adalah Gibran. Nah, Gibran ini tidak sesuai, tidak merepresentasikan topik bonus demografi seperti yang disampaikan. Karena apa? Karena kita tahu bahwasanya Gibran ini kan bisa menjadi wakil presiden karena cawe-cawe bapaknya, cawe-cawe pamannya di MK. Bayangkan saja, andaikan saja Gibran ini tidak punya paman di MK, paman Usman, mungkin dia juga akan sulit untuk bisa maju sebagai calon wakil presiden. Karena apa? Karena usianya tidak mencukupi pada saat itu. Tapi di last minute, tiba-tiba ada sebuah aturan dari MK yang membolehkan Gibran maju untuk menjadi calon wakil presiden. Nah, di lain sisi, bapaknya pada saat itu masih statusnya sebagai presiden. Lah ini kan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Gibran terkait dengan bahwasanya anak muda itu saatnya bisa menjadi apapun, ya kan, bisa maju, bisa mandiri, berdikari. Nah ini kan tidak sesuai. Faktanya di Indonesia masih banyak orang-orang pintar yang kalah dengan orang dalam, kalah dengan keponakan pemilik perusahaan, anak dari pemilik perusahaan, dan lain-lain. Faktanya memang seperti itu. Jadi kalau Gibran menyampaikan terkait bonus demografi, kemajuan anak muda, AI, dan lain-lain, menurut saya itu bullshit. Dia bisa jadi wakil presiden saja karena bapaknya kok. Coba saja kalau bapaknya nggak cawe-cawe, pasti akan sulit kok. Indonesia akan mendapatkan puncak bonus demografi di tahun 2030 sampai tahun 2045. Bonus demografi. Wakil Presiden kita Pak Gibran Rakabuming bilang momen paling penting itu 2030 sampai 2045, itulah bonus demografi terjadi. Nah, di sini ada kekeliruan sedikit. Ya, itu memang fasenya bonus demografi terjadi, tapi yang paling krusial dan esensial yang harus dipikirkan adalah saat ini atau waktu sekarang, yaitu 5 tahun sebelum 2030 terjadi. Artinya dari 2025 menuju 2030. Sederhananya apa ya? Sederhananya pemerintah berhasil memanfaatkan bonus demografi atau tidak itu bergantung dengan pemerintahan asisting atau pemerintahan yang sekarang, pemerintahan Prabowo Gibran. Di masa depan nanti sejarah akan mencatat pemerintahan Prabowo Gibran akankah jadi pemerintahan yang berhasil mewujudkan Indonesia ke mimpinya
yaitu menjadi negara maju dari negara berkembang, atau pemerintahan yang menyia-nyiakan kesempatan sekali 100 tahun. Itu menyia-nyiakan bonus demografi yang ada dan menjadikannya sebagai beban demografi. Jadi kebutuhan pemerintah untuk benar-benar fokus di hal ini bukan cuma kebutuhan masyarakat, tapi kebutuhan pemerintah sendiri, apalagi menyangkut reputasi pemerintah sendiri gitu. Karena itu akan tercatat dalam sejarah dan akan dibicarakan oleh anak cucu kita nanti. Tentu kita mau pembicaraan anak cucu kita nanti adalah pemerintahan Prabowo Gibran adalah pemerintahan yang berhasil mewujudkan Indonesia Emas. Bukan sebaliknya, bukan jadi ratapan anak cucu kita nanti, andai waktu itu pemerintahan yang benar, kita udah jadi negara maju yang sekarang. Paham kan maksud gue? Dan jelas memprioritaskan hal-hal yang sekarang lagi diributin sama publik, hal-hal yang lagi dibicarakan sama publik, bukanlah trajektori yang tepat. Jadi pemerintah harus berani melakukan otokritik dan evaluasi untuk berapa ratus, mungkin 200 hari jalannya pemerintahan Prabowo Gibran ini. Belum terlambat untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Mari jaga kestabilan ekonomi kita. Sudah-sudahi dulu lah urusan aparat ini ya. Ada hal yang lebih penting yang harus diberesin pemerintah kita. Jangan sampai kalian mengecewakan orang-orang yang sudah percaya gitu loh, yang sudah memilih kalian gitu. Gebrakan yang dilakukan Wakil Presiden Wapres Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka rupanya tidak diterima masyarakat. Upaya mengingatkan masyarakat soal pentingnya bonus demografi bagi Indonesia itu berujung pada perundungan. Penolakan itu terlihat dari video monolog yang diunggah putra mantan Presiden Republik, Joko Widodo atau Jokowi itu lewat akun YouTube pribadinya @GibranRakabuming. Dalam video yang diunggahnya pada Sabtu tanggal 19 April tahun 2025, Gibran mengunggah sebuah video berjudul, Generasi Muda, Bonus Demografi dan Masa Depan Indonesia. Selama sekira 6 menit, Gibran mengungkapkan pandangannya soal bonus demografi yang dimiliki Indonesia, sekaligus peluang dan tantangannya. Menurutnya Indonesia kini tengah berada di momen yang sangat menentukan masa depan bangsa. Mengingat sejumlah tantangan global sudah dihadapkan di depan mata, mulai dari perang dagang Amerika Serikat-China, perang di Eropa hingga sejumlah isu mengenai geopolitik dan perubahan iklim. Meski narasi yang dibawakan Gibran sangat menarik, kebanyakan masyarakat justru mengomentari gestur hingga gaya bahasa Gibran dalam video monolognya. Tak hanya itu, bukannya meresapi pesan yang disampaikan Gibran, warganet justru sibuk menghitung jumlah like dan dislike videonya. Satu di antaranya adalah Maudy Asmara lewat akun X atau Twitternya @medi_asmara1701 pada Senin tanggal 21 April tahun 2025. Dirinya mengunggah tangkapan layar analitik postongan video monolog Gibran. Selama 2 hari sejak video terunggah, tepatnya hingga Senin tanggal 21 April tahun 2025 pukul 13 waktu Indonesia Barat, video Gibran tersebut katanya telah ditonton lebih dari 280.000 kali. Dari penonton yang menyaksikan video itu, di antaranya sebanyak 2.600 orang memberikan like atau menyukai. Sedangkan yang tidak menyukai video atau dislike tembus hampir 30.000 orang. Jumlah tersebut diketahui naik 2 kali lipat dari pantauan pada sehari sebelumnya, yakni disukai sebanyak 1.800 orang dan tidak disukai 12.000 orang. Di YouTube nggak kelihatan dislike-nya berapa setelah dicek langsung melesat 28K, tulis Maudy Asmara pada Senin tanggal 21 April tahun 2025. Tak hanya Maudy, video monolog Gibran pun diserbu masyarakat. Mereka menuliskan beragam komentar negatif di dalamnya. Satu di antaranya adalah mengkritik kemampuan komunikasi publik Gibran. @deliagendis4245, siapa yang kesini cuma mau lihat komen-komen TP skip isi videonya coba cung. @Residden, Anda jangan pernah sekali-kali berpikir bahwa video Anda ini keren atau menginspirasi. @vidovito tanda hubung Y5O, 90% komentarnya negatif. Ini bukti, Bu rakyat tidak menyukai Gibran sebagai Wapres. @ensaisili, aku sampai sini langsung pause videonya, lanjut ke sesi komentarnya, mantap. @audira avian, salut sama editornya kuat ngedit video ini sambil lihat muka doi selama berjam-jam. @wildan hatami 23, Bang Fufu Fafa bikin teks naskah pakai ChatGPT apa Gemini. @muhammad toha 9094, kosongnya natural.
@mirvan 2007, ini persis PowerPoint kelas anak SMA sih, cuma memperjelas yang sudah jelas, dan sama sekali tidak mau menyebut pemerintah sebagai yang bertanggung jawab memajukan perekonomian WKK. @Miko Anjasmoro, bonus demografi, kerjaan dicarikan orang tua. @Einelernende, di sini lo mengapresiasi film Jumbo, tapi belakangan aktualisasi lo dan orang-orang pemerintahan malah membuat para animator hampir sekarat dengan maraknya kalian menggunakan animasi AI. Apa yang dikatakan gak sejalan dengan realita. @Nidapriyatna 4070, terima kasih sudah memberi contoh bahwa sekolah itu penting, nilai itu patut diperjuangkan, dan perlunya berdikari di atas kaki sendiri, bukan dibantu cari kerja mati-mati, pesan Gibran dalam video monolognya. Dalam video monolog yang diunggah di YouTube pribadinya, anak sulung mantan Presiden Joko Widodo itu mengungkapkan pandangannya. Menurut Gibran, Indonesia saat ini berada dalam momen yang sangat menentukan di tengah tantangan global, baik itu perang dagang, geopolitik, hingga perubahan iklim. Menurutnya, Indonesia sebagai negara besar tetap harus tumbuh, lincah, dan adaptif. Teman-teman, tantangan ini memang ada. Bahkan begitu besar, tapi yakinlah peluang kita juga jauh lebih besar, kata Gibran dalam video yang diunggah, Sabtu, tanggal 19 April tahun 2025. Gibran mengatakan, lebih dari separuh atau sebanyak 208 juta penduduk Indonesia pada kurun tahun 2030 sampai tahun 2045 akan berada pada usia produktif. Sebuah kondisi yang terjadi hanya satu kali dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang, di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, kata Gibran. Gibran menilai, hal ini merupakan peluang besar dan kesempatan emas bagi Indonesia. Agar bukan menjadi sekadar bonus, bukan menjadi sekadar angka statistik yang fantastis, tapi sebagai jawaban untuk masa depan Indonesia, sambungnya. Kakak dari Kaesang Pangarep itu mendorong generasi muda untuk menyiapkan diri, memiliki mimpi besar, dan keberanian membuat terobosan. Ia juga mengingatkan generasi muda untuk beradaptasi dan menjadi tonggak kemajuan. Karena penentu di era kompetisi saat ini bukan siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling cepat belajar, cepat beradaptasi, dan cepat memanfaatkan peluang, ujar Gibran. Dalam video itu, Gibran juga membahas soal film Jumbo sebagai tanda era baru industri film animasi Indonesia. Akan ditayangkan di 17 negara Asia dan Eropa. Ini menjadi era baru industri animasi Indonesia, ujar Gibran. Gibran mengatakan, pencapaian film Jumbo menjadi bukti kemampuan anak muda Indonesia. Selain film Jumbo, menurutnya, kemampuan generasi muda juga terlihat dari keberhasilan Timnas Indonesia usia 17 tahun Timnas U17 yang lolos kualifikasi Piala Dunia. Oleh karenanya, kata dia, generasi muda yang jumlahnya akan mencapai puncak pada tahun 2030 sampai tahun 2045 bukan sekadar bonus demografi, melainkan jawaban masa depan. Kita lihat sendiri saat ini banyak anak-anak muda kita yang sudah tampil di garis depan, ujar Gibran. Pernyataan Gibran dalam video lantas membuat publik gerah, terutama saat ia ikut menyoroti kesuksesan film animasi Jumbo yang dibuat oleh animator lokal. Sebab, selama ini Gibran dikenal gencar mempromosikan artificial intelligence (AI) yang mengancam profesi animator. Netizen pun melayangkan kritik dan berbondong-bondong menyambangi akun YouTube Gibran untuk memberikan dislike atau tanda tidak suka dengan video yang dibuat. Kolom komentar YouTube-nya pun penuh dengan luapan kemarahan.